Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita kepada orang-orang yang bimbang di antara kita. Dia menuliskan tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita bahwa Yesus, Sang Juru Selamat kita, akan menuntun setiap umat manusia. Bila mana kita berkeluh kesah, bila mana kita mempunyai beban yang besar, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sumber Kekuatan yang Tak Pernah Gagal. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan. Saya telah berdoa dengan bersungguh-sungguh, memohon hikmat untuk dapat mencetak hal-hal yang seandainya saya sudah tidak lagi hidup, akan menjadi bantuan dan kekuatan bagi mereka yang akan senang menggunakannya. Hati saya dipenuhi dengan ucapan syukur dan pujian. Surga penuh dengan berkat-berkat yang melimpah untuk dicurahkan kepada semua yang membutuhkan berkat-berkat berharga ini. Jika mereka meminta kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan jiwa dan memiliki hasrat yang kuat untuk menerima yang kemudian akan dibagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus telah melewati setiap pencobaan yang dialami manusia. Kita membaca bahwa Dia tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Karena Dia telah sama dengan kita. Ia telah dicobai. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya, jadi di sini kembali lagi kita diingatkan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Ya, bagaimana kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk memohon hikmat, untuk dapat melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, di sini dikatakan baiklah kita dapat selalu mengucap syukur dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana surga penuh dengan berkat-berkat yang melimpah yang akan dicurahkan kepada semua orang yang membutuhkan berkat-berkat yang berharga ini. Tuhan telah melewati setiap pencobaan yang dialami manusia. Kita dapat juga meneladani akan setiap karakter yang Yesus sudah berikan kepada kita. Ya, bagaimana Yesus telah melewati setiap pencobaan ini. Karena Dia telah sama dengan kita. Ia telah dicobai sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Tuhan dapat menolong setiap umat manusia pada saat ini yang mendapatkan cobaan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yesus sudah melewati itu di dalam kehidupannya, dan Dia keluar sebagai pemenang. Dia dapat menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Kristus. Dia juga 100% manusia. Tapi bagaimana penyerahan sepenuhnya yang Dia berikan kepada Bapaknya itu? Itulah yang menjadi suatu teladan bagi kita supaya kita dapat mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Saya sangat bersyukur bahwa kepungan pencobaan, kesedihan, dan duka yang panjang ini telah berlalu. Saya dapat melihat penebus saya yang mana saya mendapat dorongan baru untuk percaya sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah gagal. Saya mengerjakan pelayanan saya dengan keberanian yang diperbarui, sekalipun tidak mengetahui mana yang akan berhasil. Yang ini atau itu. Setiap jiwa harus berjalan dengan iman. Pelayanan kita adalah peperangan yang terus-menerus melawan ilmu pengetahuan setan yang masuk melalui kedok yang menipu agar kita tidak sadar. Oleh karena itu para malaikat berjaga-jaga untuk melindungi semua mereka yang waspada, yang percaya, yang berkeliling, dan yang bekerja. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam setiap kesedihan, duka yang panjang ini telah berlalu. Kalau kita mengalami suatu kesedihan atau suatu kedukaan, bila kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, baiklah kita dapat melihat penebus itu, ya, dapat mendorong kita untuk lebih percaya bahwa Dialah sumber kekuatan yang tidak pernah gagal itu. Ya, biarlah kita mengerjakan pelayanan kita dengan keberanian yang selalu diperbarui oleh kuasa Kristus. Sekalipun tidak mengetahui mana yang akan berhasil, yang ini atau yang itu. Ya, setiap jiwa harus berjalan dengan iman. Pelayanan kita adalah peperangan yang terus-menerus melawan ilmu pengetahuan setan yang masuk melalui kedok yang menipu agar kita tidak sadar. Jadi
Kita seringkali ditipu oleh si jahat dengan berbagai-bagai tipu muslihatnya. Tapi bila mana kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus, maka kita akan tahu pekerjaan daripada si jahat ini, sehingga kita akan menghindar dari semuanya itu. Tuhan akan menolong kita untuk dapat menjalani kehidupan kita. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menjalankan apa yang Dia sudah perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, para malaikat berjaga-jaga untuk melindungi semua mereka yang waspada, yang percaya, yang berkeliling, dan yang bekerja. Jadi inilah janji Tuhan. Bila mana kita menyadari, bila mana kita waspada dan percaya sepenuhnya kepada Kristus, ya maka malaikat-malaikat itu akan selalu ada untuk kita, akan selalu membantu kita, akan siap untuk dapat menopang kehidupan kita masing-masing, asalkan kita penuh penyerahan kepada Kristus. Ada pertempuran terus-menerus untuk diperjuangkan, dan kita tidak aman sesaat pun kecuali kita menempatkan diri kita di bawah penjagaan Dia yang memberikan nyawanya sendiri yang berharga, yang memungkinkan setiap orang yang percaya kepadanya sebagai anak Tuhan. Pada saat bertemu segala macam tipu muslihat iblis, dapat menghindari kejahatan yang muncul di dunia ini melalui berbagai hawa nafsu. Ya, jadi Tuhan juga sudah berjanji kepada kita, bila mana kita mau bekerja sama dengan Dia, maka Dia akan menempatkan diri kita di bawah penjagaannya. Dia yang memberikan nyawanya sendiri yang berharga, yang memungkinkan setiap orang percaya kepadanya sebagai anak Tuhan. Dia sepenuhnya mampu ya sebagai respons atas iman kita, menyatukan kodrat manusia kita dengan kodrat ilahinya. Kita sambil percaya untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan memperkuat upaya kita sendiri, menyatakan misi Kristus di bumi untuk menjadi kedamaian bagi dunia dan kebaikan bagi umat manusia. Kita wajib untuk menyampaikan bahaya dari peperangan melawan musuh yang tak terlihat, dan untuk tetap mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini berarti bahwa orang-orang yang berpengaruh akan menyimpang dari iman, mengindahkan roh-roh penggoda. Oleh karena itu kita perlu terus berada di bawah pengawasan para malaikat suci. Jadi ke depannya bukan semakin aman, bukan semakin nyaman, ya, tetapi kita akan diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan baiklah kita mengenakan perlengkapan senjata Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini. Itu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan, hal yang sangat menakutkan bagi kita manusia biasa. Oleh sebab itu biarlah mulai saat ini kita boleh berpegang teguh kepada firman Tuhan, memakai perlengkapan senjata Tuhan, supaya kita dapat diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan di akhir nanti. Ya, karena dunia ini akan dikuasai oleh kuasa kegelapan yang begitu dahsyat. Kalau kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Kristus, maka kita akan jatuh. Maka kita akan terbuai dengan apa yang dunia tawarkan. Ya, baiklah kita terus datang kepada Kristus meminta akan tuntunannya menjadi bagian kita. Ya, sehingga kita pun boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus yang selalu setia, yang selalu memegang kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, akan banyak yang kita lihat. Mungkin orang-orang yang kita tidak sangka-sangka, mereka akan kembali ke jalan kebenaran Tuhan. Orang yang tadinya kita melihat dia bahwa dia pantas untuk menerima pekerjaan Tuhan, mereka akan jatuh. Ya, karena yang terdepan akan menjadi yang terbelakang, yang terbelakang akan menjadi yang terdepan. Itulah yang akan terjadi. Oleh sebab itu, biarlah kita dapat mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, kita harus terus berlomba-lomba hari demi hari, meminta akan tuntunan Tuhan, meminta akan kekuatan, meminta akan kesanggupannya untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Hanya kita saja yang terbuai dengan rayuan si jahat, sehingga kita menganggap bahwa dunia ini akan baik-baik saja. Tanda-tandanya sudah banyak. Mungkin kita sudah alami di dalam kehidupan kita sendiri. Baiklah kita boleh menyadari itu semua di dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah tiba di penghujung daripada tahun ini. Mungkin banyak kesalahan yang kita sudah lakukan. Banyak dosa yang kita sudah lakukan. Menyakiti akan hati Tuhan. Tapi biarlah kita boleh memohon ampun. Ya, jangan berkecil hati. Ya, karena Tuhan akan selalu mengampuni ya kehidupan kita. Karena Dia adalah Tuhan yang panjang sabar. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih.
Dia akan sabar menanti setiap umat-umatnya untuk mau datang kepadanya, untuk mau menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Walaupun kita terus sekali berulang kali melakukan kesalahan, tetapi dia selalu membuka pintu hatinya supaya kita boleh datang, menyadari semuanya itu, menyerahkan kehidupan kita di bawah kaki salibnya. Sehingga dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, kita perlu terus berada di bawah pengawasan para malaikat suci. Biarlah kita selalu berdoa, meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Karena perjuangan kita ini, perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Perjuangan yang harus sepenuhnya kita serahkan hanya kepada Kristus saja. Ya, karena pertempuran itu terus-menerus untuk diperjuangkan. Dan kita tidak aman sesaat pun kecuali kita menempatkan diri kita di bawah penjagaan Tuhan yang memberikan nyawanya sendiri bagi kita. Jadi tanpa Tuhan maka kita akan jatuh. Tanpa Tuhan ya maka kita tidak sanggup melakukan segala sesuatunya itu. Ya tanpa Tuhan maka kita tidak dapat berdiri di bawah fondasi kebenarannya. Baiklah kita mau terus berada di jalur kebenaran Tuhan itu. Dia akan terus memberikan kita kekuatan kesanggupan supaya kita dapat berdiri teguh sampai akhir nanti. Dikatakan juga di sini ya bahwa biarlah di dalam setiap kehidupan kita boleh selalu mengucap syukur dengan setiap keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Ya pelayanan kita adalah peperangan yang terus-menerus melawan ilmu pengetahuan setan yang masuk melalui kedok yang menipu agar kita tidak sadar. Tapi biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini dapat menyadari atau memberikan kita kesadaran sepenuhnya supaya kita boleh datang kepada Tuhan, supaya kita terus berjaga-jaga. Karena Tuhan sudah janji bahwa malaikatnya akan diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang terus waspada, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang berkeliling dan yang bekerja. Renungkan lebih dalam, apakah saya telah diperlengkapi untuk pertempuran hari ini? Sudahkah saya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan agar saya dapat bertahan? Inilah pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita dapat meminta itu kepada Tuhan. Sehingga kita dapat mempergunakan akan senjata perlengkapan Tuhan yang dia berikan bagi masing-masing kita. Semuanya dia akan berikan. Tapi tergantung dari pilihan kita hari ini. Inilah menjadi suatu renungan bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau berdiri di bawah panji kebenaran Kristus itu. Sehingga kita dapat menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.